Halo, assalamualaikum Baraya. Selamat datang di channel Nugraha Nedi. Kali ini aku akan bahas channel apa aja yang teman-teman wajib ikutin. Pertama, memang saya pribadi suka dengan channel-channel tersebut dan saya pun mensubscribe channel-channel tersebut. Beberapa kategori yang saya akan sampaikan dengan konten-konten mereka dengan isu yang menarik yang mereka bahas, yang tentunya selain menghibur tentu memberikan manfaat, ilmu, dan hal-hal positif lainnya yang mereka bagikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel ini dan menjadi subscriber di channel ini. Saya ingin teman-teman juga berkembang ya, maju. Maju dalam arti baik dalam cara berpikir, lalu baik itu dari finance, relation, dan hal positif lainnya yang didapat dari channel ini. Dan saya pun mengikuti beberapa banyak channel yang saya subscribe juga, dan saya sarankan rekomendasikan spesial di video kali ini buat teman-teman tahu bahwa channel apa saja yang saya ikuti dan layak buat teman-teman yang bagi saya pribadi itu cocok buat teman-teman ikutin. Ini dia channel-channelnya. Yang pertama, materi tentang pertanian, karena kita sebagai manusia tidak lepas dari kebutuhan pokok untuk bertahan hidup, yakni mencari makanan. Nah, salah satu makanan organik itu bisa didapat dari tumbuhan ya. Kalau tentang pertanian, ada beberapa channel yang saya suka dan saya follow. By the way, saya punya playlist tentang pertanian juga, cuman aduh, ampun. Mohon maaf buat teman-teman yang belum terlayani untuk aku bikin episode baru tentang pertanian juga, tentang Valisneria, apalagi ya teman-teman dari pertanian Avascape. Nanti aku fokus deh berusaha meluangkan waktu untuk sedemikian rupa bikin konten tentang pertanian itu. Valisnerianya lagi bagus loh, dan juga Sagittaria subulata lagi bagus-bagusnya. Kemarin juga Rotala lagi bagus-bagusnya. Oke, fokus. Salah satu channel YouTube yang aku rekomendasikan adalah Dari Kami Untuk Kamu. Nah, Pak Sagio membawakan santai, channel YouTube-nya begitu nyaman, tidak menggurui ya, tapi ilmunya dapet. Ya, nggak kelihatan kayak channel-channel lain yang terlalu robot yang menjelaskannya gitu. Tapi kalau Pak Sagio itu bawaannya nyantai gitu. Jadi ya kita aja jadi santai untuk mendengarkan dari awal video sampai akhir video. Dan ilmunya juga dapat. Nah, itu teknik storytelling yang bagus, mantap Pak Sagio, saya suka nonton Bapak ya. Dan channel selanjutnya adalah Penyuluh Pertanian Lapangan ya. Nah, meskipun banyak channel-channel tentang apapun itu, tidak hanya tentang pertanian, tapi alangkah baiknya menonton channel dengan ahlinya langsung, karena dengan ahlinya yang tentu profesional terdidik, insya Allah ilmunya benar-benar akan manfaat dan tidak akan menjadi misleading ataupun misinterpretasi. Jadi potensial sesat pikir ataupun cacat logika di situ bisa diselamatkan ya, karena si yang menyampaikan informasi itu dari orang yang profesional ataupun terdidik seperti itu. Nah, itu dari pertanian. Tapi kalau belajar pertanian dipraktekkan juga ya. Seperti kita ada beberapa playlist video juga yang tentang pertanian, polybag itu dimanfaatkan. Jadi minimal halaman rumah kita, di depan rumah itu ada sayuran. Selain bunga-bunga juga ada sayuran kayak kangkung, itu kan gampang ditanam, cabai dan sosin itu kan bisa enak tuh dimasak. Kalau lagi menu keluarga lagi sepi, mungkin ada mie doang, atau keluarga lagi rantau itu kan tinggal metik kangkung, tinggal metik sosin, itu tinggal metik dari polybag gitu, seperti itu kan teknik-teknik seperti itu mudah dirawat di halaman rumah, jadi nggak gamblung gitu halaman-halaman teman-teman ya. Itu bisa dipraktekkan di halamannya kecil ataupun baik di desa ataupun di perkotaan dengan teknik polybag seperti itu. Dan selanjutnya kita akan kasih tahu channel tentang game ya. Guys, kita lanjut lagi di Hustling Gaming, lanjutin episode yang kemarin. Guys, ketemu lagi dengan kita di Hustling Gaming. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Tapi buat teman-teman yang baru gabung, boleh silahkan like dan subscribe dan ikuti episode SWAT versus Zombie ini. Spesial tentang Resident Evil 3 Nemesis. Selamat bergabung di Hustling Gaming.
Dan teman-teman juga kalau tahu channel ini juga pertama-tama naik juga karena ngebahas tentang gameplay permainan ya, game Android. Cuman udah lama saya mohon maaf, ampun lagi, saya minta maaf ke subscriber lama saya, udah lama nggak main game lagi. Tapi saya janji saya akan bikin channel game terpisah biar saya fokus ya. Saya fokus ya, memang channel game itu untuk viewers dan juga subscriber sangat cepat sekali, tapi dari hati saya mungkin bisa dibilang ini cukup egois, tapi game itu menyenangkan, tapi saya ingin lebih membahas yang tentang ada relationship tentang manusianya. Jadi makanya saya banyak bikin konten vlog, bikin konten monolog, olahraga ya, yang ada interaksi manusianya gitu loh. Jadi saya sekali lagi minta maaf ke subscriber saya yang pertama nonton channel ini tentang saya memainkan gameplay tentang game-game Android ya. Tapi saya janji akan bikin channel terpisah apa ya? Gimana ya? Apa saya bikin channel terpisah aja tentang game? Biar saya fokus melayani teman-teman menikmati game-game di Hasali Gaming. Nah, saya juga ngikutin perkembangan tentang game ya. Tentang game, apalagi kemarin-kemarin lagi senang lihat brand ambassador yang dikit pada mantap-mantap ya. Nah, untuk game sendiri saya memfollow beberapa channel YouTube yang asik ya. Di situ ada Under Expert, semua orang pasti ngikutin Under Expert ya karena pembawaannya dengan memeable ya. Jadi sangat lucu dan seru, sangat komedi di situ dengan pembawaannya, dengan teknik editing yang kocak gitu kan. Selain Under Expert ada juga saya ngikutin Drum ya. Kalau Drum itu pembawaannya kebalikannya dari Under Expert, lebih santai, pembawaan narasinya saya suka tentang dia itu ngebahas tentang storytelling, gameplay, jalan cerita permainan. Kadang kan buat teman-teman yang nggak kebeli itu game PC, game PS4, PS5, yang game yang game AAA, triple E, otomatis kan waduh cuman bisa lihat doang. Tapi adanya channel-channel seperti ini yang membawakan narasi yang enak gitu. Oh, jadi ini kan ceritanya seperti lanjutan Devil May Cry, Resident Evil, God of War, apalagi banyak-banyak game triple E yang keren-keren, yang sangat sinematografi gitu kan, yang kita belum mampu untuk mendapatkan gamenya karena konsolnya itu sendiri sangat mahal banget ya. Jadi kita hanya enjoy menontonnya, apalagi kalau orang-orang generasi lawas mungkin pernah main di game PS1, PS2, di Resident Evil 1, 2, 3, mungkin Resident Evil 4, nggak bisa ngikutin Resident Evil 7, Resident Evil 8, ataupun Resident Evil Remake. Nah, dibawakan narasi sama mereka gitu, asik kan, kayak God of War 4 gitu kan. Itu kalau Drum itu pembawaannya narasinya enak gitu, sambil nyantai, tapi dengan intonasi suara dia dalam membawakan narasi itu enak ya. Mantap Bang Drum. Dan selanjutnya, ini salah satu channel game yang saya sukai karena saya spesifik suka dengan game horor satu ini karena saya waktu SD, waktu kelas 3 SD udah memainkan Resident Evil 3. Makanya saya penggemar berat Resident Evil ya. Nah, tiada lain dan tiada bukan, ada Rasi Lore ID ya sama Bang Yuda ya. Kang Yuda, saya suka nonton channel Anda, saya suka Resident Evil, tentang detail-detail Resident Evil itu dibawakan dengan lengkap dan lore-nya itu nggak ketinggalan ya. Jadi saya yang ketinggalan tentang ini ada misteri ataupun menurut saya plot hole itu bisa terjawab sama Resident Evil Lore ID ya, lengkap di situ. Pokoknya penggemar Resident Evil jangan nonton gamer kasar, ikutin aja mereka. Ya oke, dulu mungkin kita ikutin para gamers yang YouTuber gamers yang sering ngomong toksik ya, tapi lambat laun setelah 3-4 tahun nih nggak enak gitu ngikutin mereka gitu, ngomong kasarnya tuh aduh nggak jelas gitu. Lebih baik kita ikutin yang 3 ini ya, mohon maaf ya. Kayak bukannya apa-apa gitu, tapi lebih enak pembawaan Under Expert, Drum, dan Resident Evil Lore ID. Jadi fokus ke gameplay ataupun jalan ceritanya, jadi membedah, menganalisa, mengulik, membedah jalan cerita game-game tersebut. Jadi nggak cuman ngomong kasarnya doang, jadi pusing gitu kita tuh. Lama-lama jadi pusing juga, keseringan dengerin YouTuber gaming yang ngomong kasar nggak jelas gitu kan. Tapi kalau mereka membawakan jalan cerita tuh enak gitu. Karena saya sendiri penikmat game itu harus bukan cuma ngandelin gameplaynya bagus aja, tapi jalan ceritanya harus bagus. Seperti itu. Ya,
dan selanjutnya bukan hanya pertanian dan juga game, kita juga suka tentang pengetahuan umum yang lagi naik daun nih. Siapa lagi kalau tiada lain dan tiada bukan adalah Pak Guru Gembul. Aduh, Pak Guru, semangat. Saya suka nonton Pak Guru karena pemikiran yang ekstrim yang saya suka gitu. Nah, ini ada ya, konten kreator yang spesifik membahas hal seperti itu, seperti tentang alien, seperti paradoks, seperti agama, sejarah, itu lengkap. Ya meskipun ada orang-orang yang menjadikan Pak Guru Gembul itu nggak suka ya karena pemikiran yang ya tahu sendiri ya dia itu kayak gimana, tapi saya pribadi ini nih harus kayak gini nih, mikir tuh kayak gini. Jadi dia berhasil, salah satu orang yang nekat ya bisa berani menabrak hal-hal yang di masyarakat kita itu batu banget nih. Nah ini sama dia tuh direcah tuh. Senang aku senang orang-orang yang kayak gini nih. Lalu selanjutnya ada channel Sepulang Sekolah ya, sama Bang Koy. Ini beliau ini mantan stand up komedian tapi fokus tentang mempelajari sejarah. Dulu dia tuh channelnya ngebahas tentang sketsa komedi gitu ya, tapi sekarang fokus ke ngebahas sejarah. Nah itu suka tuh, itu dengan pembawaan komedinya, dengan pembawaan monolog juga, data-data referensi yang ada gitu. Lebih bagus teknik editingnya daripada Guru Gembul ya. Apalagi kalau Guru Gembul teknik editingnya kayak Bangko ya di channel Sepulang Sekolah itu kayaknya bagus tuh. Pak Guru, tingkatin editingnya biar kita yang nonton lebih enak ya. Tapi meskipun editingnya jelek gitu, tapi Pak Guru malah storytellnya paling juara lah. Dan selanjutnya adalah channel tentang knowledge yang spesifik tentang membahas kesundaan ya, orang Sunda yang betul-betul. Saya nggak terlalu banyak referensi tentang channel khusus yang membahas orang Sunda ya, karena terlalu berbalak-balak gitu. Kalau ini kan fokus, beliau juga YouTube-nya banyak ya. Mengisi juga banyak acara, selebriti juga, dosen juga. Tidak lain adalah Om Budi Dalton ya. Mang Budi, aduh, saya nge-follow The Protocol of Sunda ya, karena di sana dia spesifik fokus ya dengan keilmuannya dia sebagai orang yang terdidik gitu. Biasanya orangnya kan selengean ya, dengan badan sebadan badan gitu kan, dengan jaya-jayanya dia sama bahasanya yang toksik ya. Tapi kalau di Protokol of Sunda benar-benar dia tuh mengeluarkan knowledge-nya dia sebagai orang terdidik ya. Nah di situ kita benar-benar ini menikmati, dan juga isinya itu ada isinya gitu kan. Jadi nggak cuman ya entertain nggak jelas doang lah. Banyak sekali youtuber tentang sejarah ataupun tentang kesundaan yang nggak gitu. Nah kalau di sini, nah buat orang Sunda, orang Sunda kudu molo eta channel ngaranna The Protocol of Sunda, anu pembahasan teh Mang Budi Dalton. Jadi orang-orang Sunda harus memfollow channel yang betul ya, jangan sampai kita, karena orang Sunda kan identik dengan orang kan. Ya sebenarnya saya setuju gitu kan, orang Sunda itu bukan, padahal berada di pusat dekat dengan pemerintahan Indonesia yang padat penduduk, tapi kenapa itu banyak bodohnya gitu. Hal yang tiada berakhlak. Ya akui saja gitu kan, kita harus belajar dengan orang-orang yang terdidik yang saya bilang tadi, dengan orang yang berilmu gitu. Meskipun Mang Budi Dalton mah kayak orang yang toksik ya, padahal dia tuh orangnya berilmu lah, cuman cangkangnya doang, tapi dia tuh dalam ilmunya. Nah di Protocol of Sunda dia kayaknya mendedikasikan konsentrasi full tentang pengetahuan tentang Sunda, kesundaan ya, tatanan hidup orang Sunda itu bagaimana. Di channel itu dijelaskan dengan baik, jadi kita nggak terdistract gitu, jadi fokus dan ya bisa ditelaah dengan nyaman gitu, nggak terlalu harus mikir berat-berat. Jadi menyerap materi kontennya itu di yang itu channel The Protocol of Sunda nyaman sekali. Lalu channel satu lagi yang menarik mengenai pengetahuan umum ya, nggak umum sih, umum deh. Namanya channel Kok Bisa. Dengan pembawaan melalui teknik animasi, mereka membawakan cerita pengetahuan umum yang nggak umum, Nah itu tadi yang aku jelaskan, dengan para ahli yang berada di bidangnya,
mendesain mereka supaya caranya ilmu yang gak umum tadi menjadi pengetahuan umum yang mudah dicerna dengan cara dibuat animasi seperti itu. Itu konten yang menarik dari Kok Bisa. Ada lagi sih kayak Dolewak, kayak Neuron, cuman maksudnya achievement aja ya. Kalau Kok Bisa pernah juga mengcover konten-konten yang belum mereka buat. Jadi Kok Bisa dulu. Lagian abang kreatornya udah jadi pembicara di banyak-banyak forum, duitnya udah banyak kayaknya. Ya pantesan sih menurut aku banyak konten kreator sebagai dokter, profesi dokter apa dokter ya. Ya sekali lagi aku jelaskan berulang-ulang, makanya bidang profesi yang terdidik di bidangnya tentu harus dengan orang yang berkecimpung di situ gitu. Jadi potensi terjadinya hoax itu bisa ditekan serna mungkin. Makanya kita sebagai penonton bisa lebih jeli dan bisa lebih akurat untuk menyerap informasi yang mereka bagikan. Jadi pilih-pilih guru. Karena tahu sendiri kan, kita menyerap informasi nggak sempat untuk memfilternya. butuh effort. Nanti dengan cara mereka yang ahli di bidang-bidangnya tersebut turun dengan membuat konten-konten tersebut, otomatis kita sebagai penonton dimudahkan kan. Tapi bukan berarti ya nggak harus sekolah dulu di pendidikan profesional, nggak bisa berkarya juga ya. Tetap kok teman-teman bisa berkembang dengan belajar sampai terampil. Outputnya jangan sampai jadi hoax ataupun sesat pikir. Penting ilmu menjadi pengetahuan umum yang bermanfaat bagi kita para penonton dan masyarakat. Kok yakin sih mereka para kreator tujuannya untuk memajukan Indonesia kok, ya. Lalu selanjutnya kita juga suka nonton animasi ya. Animasi editan kartun, agak kartun gitu. Banyak sekali ya kan channel-channel kartun yang ada gitu kan, dengan teknik gambar yang burik itu, yang jelek. Tapi dari sekian banyak itu saya cuman follow 2 aja ya, yaitu Santun TV ya. Santun TV si Faisal, Tono, Ko Alim, dan banyak sekali tokoh yang memiliki karakter yang kuat di sana. Jadi nggak cuman gambar tapi pengkarakteran karakter tersebut sangat bagus dengan karakter yang beda-beda ya. Itu bagus sekali tuh. Jadi karakter bullyingnya itu untuk cerita bervariasi ya, sangat bagus. Dan dia tuh fokus ke kritik sosial gitu. Kritisnya kayak berkumpul gila. Tapi seru dengan dibawakan dengan komedi gitu. Dan selanjutnya konten animasi yang saya follow adalah animasi Sentadak ya. Saya tahu dia di Facebook ya, baru dia tuh followersnya cuma 2 biji 3 biji gitu. Dia berjuang ya. Sampai ya lumayan, moga sukses ya animatornya Sentadak ya. Nah dia itu membahas dengan karakter utama yang namanya tuh Udin. Udin itu pengangguran ya, banyak sekali karena pemuda Indonesia meskipun penduduknya banyak ya 200 juta jiwa, tapi penganggurannya juga banyak, pemuda-pemudanya gitu. Diimplementasikan dengan karakter Udin yang ya benar seperti itu gitu. Banyak pengangguran pemuda-pemuda yang ya digambarkan seperti parodi sketsanya Udin gitu. Jadi kalau teman-teman pemuda pengangguran ataupun orang tua yang punya kerabat pengangguran, nonton animasi Sentadak aja. Jadi karakternya tuh pengangguran, jadi kehidupan pengangguran tuh toksik itu gitu. Mereka harus diselamatkan ya. Jadi mudah-mudahan ada hal-hal positif yang bisa diselamatkan dari komedi animasi tersebut. Lalu selanjutnya ada konten, karena saya juga suka desain komunikasi visual ya, suka DKF, suka multimedia juga. Saya follow 2 channel YouTube yang cukup besar, tapi bukan asli Indonesia sayangnya ya, karena yang Indonesia menurut aku agak kurang puas aja gitu, ngasihnya itu dikit-dikit gitu. Tapi kalau mereka ini 2 channel ini langsung fenomenal, blok gitu, ngasih ilmu tuh, bukan teknik ilmu berkaryanya saja, tapi secara fundamental tentang pengetahuan tentang finance ya. Jadi kita itu bagaimana bisa mencari nafkah dari bidang multimedia ataupun desain komunikasi visual gitu. Saya ngikutin mereka dari lama sebelum channel-channel lokal bermunculan gitu ya. Jadi malah lengkapan mereka dong gitu.
bukan berarti channel lokal yang tentang membahas DKF kurang bagus ya, banyak juga ya yang di Instagram juga dengan desain karosel seperti microblog itu juga banyak ya, itu bagus-bagus. Tapi kalau untuk di YouTube sendiri karena kan kita lagi bahas YouTube ya, ada nggak gitu, ada gitu, saya memfollow itu Brad Colbow ya, dia itu ilustrator animator ya, fokus tentang membuat karikatur, dia juga reviewer alat desain grafis yang dimana susah sekali nyari konten kreator yang membahas review gadget, tapi si kreatornya itu seorang ilustrator tukang gambar gitu. Kebanyakan kan review gadget itu kayak mohon maaf, kayak reviewer kayak ya orang yang tukang jualan HP aja deh gitu, yang cuman buat make aja, buat ngegame, buat main game, buat cuman review-review doang gitu. Tapi untuk sudut pandang seorang ilustrator itu saya kesulitan. Kalau teman-teman punya referensi channel YouTube yang membahas review gadget murni seorang ilustrator, kasih tahu di kolom komentar ya, karena saya nggak tahu sumpah. Saya tahunya cuma brand Colbo aja karena dia tuh banyak brand-brand produk desain alat desain grafis untuk pen tablet seperti itu lengkap itu dari berbagai macam merek, dan juga tahun itu selalu ada dia tuh, jadi saya ingatnya dia gitu. Dan gambarnya juga bagus gitu kan. Nah di sana juga dia ngebahas tata cara untuk mencari nafkah dari menjadi seorang ilustrator, itu lengkap itu, dari kita harus ngatur jadwal disiplin, menyisihkan uang kemana-kemana, pos-posnya, kapan harus upgrade alat, nge-branding diri, nge-marketingin skill gambar kita, itu dia tuh itu lengkap gitu. Cuman kalau yang YouTuber lokal asli Indonesia saya belum nemu gitu kan. Kalau teman-teman nemu silahkan kasih tahu saya. Dan selanjutnya ada full time filmmaker dari Om Parker Welbeck ya, dari luar negeri juga ini. Nah itu juga sama, dia tuh lengkap. Jadi salah satu YouTuber yang terkenal ya, dengan membahas bagaimana caranya kita bikin gadget dengan mirrorless, DSLR dan sebagainya. Dia pakai DSLR dulu, karena kan kalau DSLR mah kan apa gitu kan buat moto ya, tapi dia bikin film pakai DSLR dengan rigging, dengan di custom ya, dimodifikasi dengan sedemikian rupa dengan alat-alat perintilan itu, sehingga dia bisa menjadikan sebagai mata pencarian utama, karena kan dia fokus ke periklanan ya. Bagus itu, bagus, dia keren. Dan juga dia juga nggak tanggung-tanggung kalau ngasih ilmu. Ini kalau kamu nyari nafkah di bidang seni visual itu kayak keuangannya begini, caranya begini, marketingnya begini, kamu nggak boleh gini, ngatur keuangannya gini, kapan harus upgrade gear, sama kayak Brad Colbow gitu. Jadi secara fundamental, bukan cuman hobi berkarya pegang kamera doang, itu mereka tuh gimana caranya bikin karya yang bagus tapi juga menjadi mata pencarian yang ideal dan sebuah profesi yang layak untuk dijadikan tulang punggung rumah tangga untuk membeli beras ya. Brad Colbow dan juga Parker Welbeck ini salah satu kreator favorit saya yang ya selain punya karya yang bagus, visual yang bagus, juga selain tutorial bikin ini itunya, editingnya, pengambilan gambarnya bagus, juga ilmu finance-nya juga dia kasih ke kita gitu, jadi nggak tanggung-tanggung. Jadi kita bisa, oh kalau kita mau terjun di bidang ini ya ikutin aja mereka gitu. Jadi kita suka dikasih tips buat bisa mencari nafkah di bidang itu. Nah selanjutnya kita fokus tentang finance. Nah ini murni benar-benar tentang keuangan ya, tentang bisnis dan keuangan. Ada Om Peri Irwandi. Nah dia tuh terkenal dari zaman COVID kemarin ya, karena orang-orang banyak lagi stres berjamaah ya karena banyak pengangguran dan sebagainya. Dia tuh sangat muncul dengan materi-materi. Sebelum bahas stoik itu juga aku udah nonton dia sih, karena channelnya juga lumayan bagus ya, banyak ngebahas hal-hal, ceritanya juga bagus. Robohnya surau kami itu bagus-bagus tuh dia tuh. Sebelum sekarang fokus dia bahas keuangan ya. Itu dulu awal-awal tuh aku senang nonton dia tuh, Om Peri tuh, tentang ngebahas tentang ya tatanan hidup lah, biar kita bisa berkeseharian dengan pribadi yang lebih baik. Lalu rame-rame ngebahas stoik, jelgur tuh rame banget tuh itu. Jadi apalagi yang stoik itu bagus tuh, jadi kita harus mau sendiri ya. Nah itu dia salah satu, aku punya playlist konten juga tentang ngebahas tentang membanggakan diri sorangan. Itu sebenarnya di set untuk diri pribadi, yang gak di publik, itu untuk pribadi doang, itu untuk muhasabah diri dan tafakur diri. Tapi pikir-pikir
ada beberapa konten yang ya udah deh aku mode public aja, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Dan Om Ferry itu kembali lagi ngebahas tentang stoicisme, itu benar-benar vitamin dalam obat stres orang-orang pada masa itu ya. Ya emang sih stoicisme itu ilmu bagus ya. Tapi kita akan bedah lebih mendalam ya tentang ke bawah-bawahnya, itu ada berkaitan tuh. Nah selanjutnya tentang ngebahas finance ya, finansial dan bisnis dan keuangan, itu mantap tuh. Lalu selanjutnya ada Rianto Astano. Nah ya cuma kayaknya dia orangnya introvert ya. Katanya dia tuh INFJ, jadi ngomongnya agak gegereman dikit, tapi kontennya daging tentang skema ponzi. Kalau ada konten-konten bagus itu disimpan, selain di like, share, dan subscribe, kamu juga simpan. Jadi simpan untuk playlist untuk ditonton pribadi, kapan-kapan pengen nonton itu udah ada gitu. Jadi nggak akan memenuhi memori, tapi kalau kita butuh pengen nonton lagi ada gitu, simpan di playlist ya, dengan chat mode pribadi. Itu channel-channel mereka. Itu Rianto Astono juga bagus dengan pembawaan monolog dan narasi, tapi nulis skripnya bagus, meskipun baca narasinya kurang bagus, tapi bikin skripnya dia bagus. Suaranya kurang bagus tapi skripnya bagus. Lalu selanjutnya, nah ini keren nih, ini Pak Raymond Chin ya. Nah saya nge-follow Raymond Chin itu, selain bahas ekonomi dan keuangan juga dia tentang memperbaiki mindset, pola pikir, tatanan hidup. Jadi kita tuh lebih terarah gitu menjadi pribadinya di luar ekonominya ya, di luar ekonomi, tapi dia tuh konten-kontennya tentang pembangunan karakter, mental, sikap gitu kan. Mungkin 10 tahun yang lalu saya bakalan sering komplain di ngegibahin pekerjaan ya. Banyaklah di ini penjilat ini tuh, tulis di Facebook itu kan, di pagawaian loba penjilat liur, mungkin seperti itu ya. Tapi dengan Om Raymond ini dia direcah itu dengan bagaimana teknik interpersonal, bagaimana kita harus bisa public speaking, komunikasi satu arah, dua arah, banyak arah, banyak sekali. Ada ngebahas Dr. Machiavellianism, psikopatik dan lainnya. Lalu cara kita membujuk calon customer yang dikenal maupun tidak kenal, itu dia bahas dengan banyak dan seksama ya, bagus sekali ya. Ini saya suka itu. Belum ada channel yang ngebahas itu, nge-breakdown kan dalam realita kehidupan itu kan seperti itu ya kan. Kenapa yang kerja keras selalu kalah dengan yang suka menjilat. Nah kalau dengan Om Raymond itu dijelaskan dengan rinci dan detail, dia punya formulanya. Jadi kita lebih mewaspadai diri dan analisis, oh ternyata caranya ada seperti ini, seperti itu gitu. Jadi kita nggak cuman buang waktu dan tenaga, tapi juga melatih skill komunikasi agar orang-orang bisa mengerti apa yang kita katakan. Lalu selanjutnya konten yang ngebahas tentang entertain. Ya namanya juga manusia kan, masa ilmu melulu gitu kan, apalagi ya otak manusia kita bakalan males kalau kebanyakan isinya ilmu yang harus dipraktekkan. Kadang otak mamalia kita, apalagi otak kadal kita kan dalamnya korteks otak kita kan neuroscience gitu, ada otak mamalia dan otak kadal dalam otak kecil kita yang pengennya tuh entertain mulu gitu kan. Tapi ada juga beberapa konten channel tentang entertain yang saya ikutin ya. Karena kita fitrahnya juga seperti itu ya. Ya udah bagaimana lagi kan. Ya kita beberapa ada konten entertain yang saya ikutin dan itu cukup menyenangkan untuk di follow. Salah satunya adalah Black Star Initiative. Nah konten ini membahas tentang tentara gitu kan, tentara miniatur. Itu kan jadi flashback masa kecil kita main tentara-tentaraan gitu, main tentara, tembak-tembakan, tank, pesawat, helikopter. Itu dalam rekayasa jadi hidup gitu kan, dengan editing yang bagus sekali, itu seru. Teman-teman boleh enjoy ini, apalagi anak cowok ya. Lalu orang Sunda wannabe pasti suka nge-follow ataupun pada umumnya, makanya followersnya banyak banget tuh. Gasentra Pajampangan itu cover lagu, baik lagu Sunda, lagu dangdut, lagu religi. Itu mereka cover dengan suara yang bagus, visualnya juga bagus, gambarnya bagus. Nggak enak lah nontonnya ya. Selain suaranya bagus juga nontonnya juga enak. Jadi dia tuh nggak kayak lagu-lagu koplo gitu kan di panggung gitu. Mereka mah di
di outdoor gitu, jadi enak gitu, ada alamnya gitu kan. Apalagi Pop Sunda lagunya di alam kan, tempat pariwisata, enak tuh. Dengan kamera terbaru ya kayaknya mereka ya, jadi visualnya tuh enak gitu nontonnya tuh. Lalu saya juga ngikutin entertain tentang Rustic ya, ditulisnya Rustic ya. Ini kreator dari luar negeri juga. Mereka itu tentang tutorial tentang seni bela diri, karena beliau juga kan seorang stuntman di Hollywood sana. Saya suka gitu kan, jadi konten komedinya, hiburannya juga ada, parodinya juga ada, parodi Free Fire ya ada tuh, itu saya suka tuh yang itu tuh. Juga teknik-teknik cara bertarung dalam kebutuhan teknik sinematografi ya. Kalau di Parker Welbeck tadi dengan technical gear, cara dia ngedirect, tapi ini dengan Rustic ini spesialis teknik stuntman dalam film-film action ya. Jadi nah itu seru tuh, seru. Kalau lu kan si Agung Hapsa kan cuma totalnya gitu doang. Nah ini profesional benar-benar seorang stuntman ya. Nah kalau sama ahlinya kan ahli Hollywood yang di bidang stuntman kan, oh ini caranya gini, jadi ya saya terhibur lah. Lalu selanjutnya tiada lain dan tiada bukannya seorang dengan teknik pengambilan kreativitas sangat tinggi ya, dengan teknik sinematografi yang gila-gilaan, teknik editing visual effect yang gila-gilaan juga, dengan properti yang seadanya tapi rasa homemade gitu ya, rasa buatan rumah gitu. Effortnya gila ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Brian Brian. Ini Om Brian ini, aduh gila, idenya ngeri banget ya, aduh ampun. Ini kayak bikin pakai HP tapi effort gitu, kayak ngalahin filmmaker gitu. Karena Netflix tuh bisa kalah sama dia mah gitu. Gila ya. Bikinan HP di rumah tapi karyanya itu hiburannya wah, kreativitasnya gila, ngeri. Lalu selanjutnya tentang mental ya. Makanya tentang ngebahas tentang mental itu jangan sembarangan, apalagi di TikTok kan videonya terlalu pendek ya, jadi mental health itu gue begitu banget tuh ngebahas mental gitu kan ya. Nanti kita jadi self diagnosa, itu kan harus ke ahlinya, dokter gitu kan, yang bidang psikiater ataupun psikolog, yang mereka tuh sekolahnya tuh mahal-mahal. Itu kita cuma belajar dari TikTok beberapa detik cuma, nah itu gue tuh sakit itu tuh, nah itu gue tuh begitu tuh, itu gue banget tuh. Nggak gitu, jadi jangan sampai mendiagnosa sembarangan gitu kan, itu jadi bisa berbahaya loh. Makanya teman-teman terkait mental health itu harus follow akun-akun yang bener. Nah saya juga follow beberapa channel akun yang bisa benerin pola pikir kita. Ini bisa lebih upgrade dari masalah finance yang dikembangkan sama Om Raymond sama Om Perry tadi ya. Kan kalau mereka mah fokus ke ekonomi tapi mentalnya juga ada, mental health-nya. Tapi nah ini mah memang mereka fokus di bagian mental health-nya. Ada Pak Hasan Askari ya. Nah berarti profesional terdidik, wajib di follow aja. Jadi kayak tadi aku bahas tentang pertanian gitu kan, kayak ada penyuluh pertanian itu kan, si bapak presenternya itu kan orang terdidik dari orang pertanian, jadi bisa memberikan ilmu yang benar-benar dari bidang keilmuan yang mereka dapatkan dari, selain dari pendidikan mereka di sekolah, juga di universitas, juga di praktek lapangan dan pengalaman-pengalaman yang mereka dapat. Nah begitupun di mental, ada Om Hasan Askari ya. Nah, beliau itu seorang psikolog juga, lulusan psikolog ya, jadi ngebahas tentang mental itu jadi bisa lebih benar gitu kan. Jadi nggak cuma dapat dari youtuber random ya, ataupun dari artikel-artikel yang bisa menyesatkan, itu kan banyak artikel sesat juga kan. Jadi potensial supaya kita jadi nggak cacat logika ataupun sesat pikir ya, bisa diperbaiki oleh ahlinya di bidang, orang profesional yang terdidik di bidangnya gitu. Lalu selanjutnya juga ada pria 100%, itu juga mereka orang-orang dari psikolog ya. Itu tiap hari mereka selalu ngeluarin konten yang bagus-bagus. Kalau ya kayak aku bilang, kalau menurut kamu kontennya bagus, teman-teman juga bisa save di playlist ya, di mode pribadi, jadi ketika butuh kita bisa nonton lagi gitu. Karena kontennya terlalu banyak kan, jadi spesifik bisa di save di playlist gitu. Dari pria 100% itu buat cowok-cowok untuk membangun kualitas diri yang lebih bagus ya, baik itu dalam apapun, dalam karir, percintaan, bisnis, mencari nafkah, apapun itu bagus, itu channel asli ya, harus di follow gitu. Lalu selanjutnya ada Great Mind ya. Kalau Great Mind itu lebih zen menurut aku ya, dengan nggak terlalu panjang videonya, juga kayak Press 100%, tapi
dengan pengambilan gambar yang lebih bagus, dengan palet warna, cara desain layout yang enak gitu menurut aku ya, lebih elegan aja, lebih zen gitu. Nah selanjutnya ada gen milenial ya. Nah kalau ini teknik psikologis belajar mental health-nya melalui ini animasi gitu kan. Ya meskipun ngomongnya agak belepotan ya, kayaknya bapaknya yang jadi naratornya introvert juga, tapi secara skripnya bagus kayak Om Rianto Astono tuh. Nah, gen milenial juga sama, skripnya bagus, animasinya juga enak, jadi memperkuat kita dalam belajar dan menyerap materi-materi yang dipelajari di setiap konten videonya. Lalu yang terakhir ada Ardiansi ya. Nah kalau dia tuh lebih spesifik tentang ngebahas mental, baik dari ilmu filsuf Yunani kunonya ataupun yang paling keren adalah dia analisa karakter-karakter pop kultur, dari karakter-karakter anime, dari karakter Sasuke, dari karakter Patrick, karakter Squidward itu kan, karakter-karakter yang menjadi tren-tren pop kultur yang hasil imajinasi seperti animasi Amerika maupun anime Jepang. Dia recah itu karakter Itachi bagaimana, Madara, filosofi Madara kayak gimana, itu dia recah, itu seru tuh. Ardiansi ini unik nih, jadi ngebahas pop kultur yang disukai anak-anak zaman sekarang, karakter anime ya. Juga karakter-karakter legendaris kayak tokoh-tokoh masa lalu yang terkenal di rezim-rezim Perang Dunia Kedua dan sebagainya, zaman filsuf juga ada gitu ya. Bagus lah, keren. Dia recah, dianalisa dengan pembawaan narasi monolog yang gini, menurut aku suaranya juga bagus. Lalu nah ini spesifik ya, karena lagi ngebahas MBTI tentang ngebahas INTJ, karena saya juga seorang INTJ. Jadi kalau ngebahas MBTI juga bagian dari pengetahuan psikolog ya. Nah ini juga harus ke ahlinya gitu. Adapun beberapa channel tentang MBTI yang saya follow ada beberapa ya. Itu banyak sebenarnya, kita jangan halus selalu monotonnya, jangan-jangan kita malah memframing ataupun mendiagnosa diri kita sendiri, mentang-mentang kita ini ENTJ, mentang-mentang kita ini apa-apa-apa, ENTJ, ESTJ, bla 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 bla, INFJ dan bla bla bla. Nanti kita malah kayak gitu-betulan gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa channel yang berusaha memframing buat kita malah jadi kayak gitu gitu kan. Jadi yang tadinya kita nggak gitu malah kayak gitu. Mending kalau positif, kalau jadi bawahnya kita negatif, nggak mau berkembang malah kita kurung batokeun gitu. Ya makanya kayak aku bilang, carilah guru ataupun profesional di ahlinya, yaitu orang psikiater dan orang psikolog. Makanya untuk MBTI ini aku saranin follow beberapa channel ini karena mereka juga ahlinya. Ada Psikologi Refresh. Nah kalau Psikologi Refresh itu pembawanya cuman gambar-gambar kosongan doang gitu, tapi narasinya bagus, suaranya bagus. Jadi pembawanya itu enak gitu karena pembawaan narasinya bagus. Lalu selanjutnya saya nge-follow Just Call Me John ya. Ini bapak ini dari luar negeri juga ya. Dia juga seorang perantau ya. Perantau dari Asia ke Amerika gitu. Dan dia seorang INTJ. Kalau dia tuh cara penyampaiannya itu tidak menggurui, karena jadi lebih memanusiakan manusia lah. Meskipun dia bukan lulusan ahli psikologi ya, tapi dengan praktisi langsung seorang INTJ bagaimana dan harus bagaimana menjadi seorang INTJ yang sehat gitu kan, yang sampai jadi unhealthy. INTJ bisa jadi toksik kita, tapi aku belajar banyak hal dari beliau gitu. Pun desain layoutnya gak bagus ya, editingnya kurang bagus gitu, tapi secara story yang saya butuhkan tentang mengenai apa kelemahan maupun kelebihan INTJ itu bisa saya dapatkan dari beliau lebih lengkap gitu. Cuman pembahasannya bahasa Inggris, karena saya belum mendapatkan kreator INTJ yang sama seperti saya, yang enak gitu ditonton, baik visualnya bagus ataupun kebutuhan-kebutuhan apa saja yang perlu diimprove untuk seorang INTJ menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi teman-teman, untuk beberapa teman-teman yang nonton channel saya lagi ngembangin beberapa video konten INTJ, tapi saya bikin kuesioner apakah saya perlu bikin channel terpisah tentang ngebahas INTJ, karena ya tahu sendirilah channel ini kan terlalu gado-gado ya, terlalu campur-campur. Makanya banyak yang nyaranin, terutama dari email-email dari YouTube sendiri, buat saya fokus aja di ngembangin channel terpisah gitu, jangan gado-gado itu. Jadi si audiens yang nonton bisa terbantu dengan konten kamu, katanya gitu kata si YouTube gitu. Terima kasih YouTube udah mengingatkan ya.
dan juga kreator juga yang lain yang menyarankan jangan gado-gado lah, kalau bisa dipisah. Ya otomatis saya harus menggadaikan ego saya karena bukan hanya channel ini tadinya cuma buat dokumen doang gitu kan, dan ya pada akhirnya harus menggadaikan ego aku. Jadi nggak akan bikin konten gado-gado, jadi alias campur-campur, jadi ya bikin channel-channel terpisah lah. Apalagi mohon maaf lagi, aduh teman-teman yang dari awal ngikutin channel aku dari tentang gaming udah lama nggak bikin konten gaming lagi. Ntar aku bikin channel tentang gaming, dan juga teman-teman pertanian juga aku mau bikin sekali lagi, aku akan bikin ngebahas tentang pertanian juga yang kelewat-lewat. Lalu selanjutnya konten MBTI, karena kita tadi udah belajar ke ahlinya, baik yang ahli mental health, yang ahli psikologi betulan, sama spesifik lebih ke MBTI yang orang-orang psikologi refresh dari luar negeri sana. Itu kan sama juga si Uncle John. Uncle saya nonton konten Om. Bagus tuh INTJ-nya. Dia tuh praktisinya enak juga, ngebahas tentang bagaimana nge-develop FE. Kembali lagi ya ke Uncle John. Lalu setelah kita belajar ke ahlinya yang spesifik, cara berpikir yang bahasa profesornya banget gitu, kita akan belajar ke komedinya sekarang. Jadi MBTI juga ada beberapa konten kreator yang tentang ngebahas sketsa komedinya juga, kayak Frank James. Frank James juga banyak ngebahas tentang komedi, tentang sketsa komedi. Frank James banyak ngebahas tentang sketsa komedi tentang MBTI. Cuman kalau INTJ-nya dia tuh agak frontal, dia tuh ngesketsa tapi pas mode, dia tuh ngebahas INTJ tapi pas mode unhealthy gitu, jadi kelihatan toksik banget. Lalu selanjutnya ada juga sketsa komedi, tapi kalau Om Frank James itu INFJ, kalau dia itu ESFP, namanya Dear Christine, dia orang Australia ya. Bu, saya nonton ibu kalau konten lucu juga. Memang kalau secara kepadatan ilmu enakan Frank James, dia cowok ya. Tapi kalau pas ngebahas INTJ, ibu lebih lucu bu. Sketsa-sketsanya. Jadi teman-teman ngingetin juga, aku mau bikin channel INTJ terus pisah, namanya hasil INTJ, di follow aja. Aku mau pisahin biar nggak ngacak gitu. Jadi teman-teman yang mau bahas pertanian, mau bahas gaming, jadi nggak ngacak gitu. Jadi teman-teman bisa subscribe juga channel-channel aku yang baru ya. Aku sertakan linknya di sini nih. Tapi konten-konten video lama aku juga aku sertakan di playlistnya ya. Cari aja di playlistnya, nanti aku terapin di channel-channel itu. Lalu selanjutnya biar kelihatan cowok banget, kan kita anak cowok nih, harus suka bola itu kan, olahraga yang lumayan sporty, yang manly banget. Meskipun gak main bola tapi suka taktik dan strateginya. INTJ si ahli strategi. Aku memfollow beberapa channel bola, tim bola favorit aku, Persib bro. Tentang olahraga ya, saya suka tentang olahraga, bagaimana suatu tim meracik menjadi tim unggulan dengan komposisi pemain murni gameplay dari olahraganya itu sendiri. Tapi kalau politik pipasanya mantenya, pokoknya mah kita mau ikutin aja, senang tentang ngebahas gameplay dari transisi event liga yang sedang bertanding dengan komposisi, kapasitas, dan skill-skill pemain ya. Karena kita juga suka main game bola kan, suka Pro Evolution Soccer di PS2. Lalu selanjutnya tim asing kita Liverpool cuy, Eden. Editingnya bagus, pembawaan kontennya juga bagus, narasinya bagus, cara nge-breakdown, ngebedah, nganalisa permainan juga bagus. Apalagi Liverpool lagi asik pakai formasi 4-3-3 tapi bisa berubah menjadi 3-2-4 gitu, jadi menumpuk penyerang di depan gitu. Jadi kayak si pemain sayapnya bisa jadi playmaker, itu kan unik tuh. Jadi bagus itu cara mengolah bolanya, dan cuma menyisihkan beberapa gelandang kalau dia lagi ngedorong ke depan. Memang sih namanya strategi kan bisa berubah. Dulu kan lagi rame Barca dengan teknik tiki-taka, sekarang kan udah ketemu cara menaklukkan strategi itu. Kalau kali ini Liverpool dengan cara menumpuk penyerang di depan, ini dengan penyerang bayangan ya, teknik false nine nya itu lagi asik nih kita perhatikan.
Nah selanjutnya saya juga mau follow channel YouTube Ruang Taktik. Nah dia tuh murni ngebahas tentang strategi taktik tim besar di dunia ataupun tim lokal yang bermain di liga, dengan teknik pengeditan, analisa, pembedahnya tuh enak banget, asik banget, editingnya mantap banget, pembawaan narasinya mantap banget. Sebagai seorang INTJ, seorang ahli strategi, dengan mengikuti channel-channel bola itu pasti suatu vitamin otak bagi kita yang menjadi kan kita sangat bahagia dan juga senang dengan konten-konten seperti itu. Nah itulah dia beberapa konten, banyak juga ya konten ini itu. Teman-teman boleh follow juga channel-channel mereka karena sangat menyenangkan, dan selain terhibur juga mendapatkan nutrisi otak dan juga batin kita sebagai manusia bisa terisi ya dalam mendapatkan manfaat-manfaat, dan beberapa hal juga ada beberapa konten yang membuat kita yang tidak tahu jadi tahu, dengan wawasan kita menjadi bertambah. Juga ada juga beberapa konten kreator yang menyediakan video-video yang bisa kita praktekkan dalam keseharian untuk menjadi diri pribadi yang lebih baik gitu. Jadi saya sarankan teman-teman bukan hanya memfollow konten entertain, juga konten edukatif juga harus di follow ya, karena jangan memuaskan batin dan ego Anda saja, juga Anda juga harus berperan serta dalam bermasyarakat, juga punya value bagi orang-orang di sekitar kita lah. Kalau menjadi berguna kayak Elon Musk, kayak Mark Zuckerberg untuk seluruh dunia juga ketinggian lah, minimal kita berguna bagi orang-orang terdekat kita dengan mempraktekkan ada beberapa konten kreator yang memang memberikan ilmu yang bermanfaat kayak yang aku sebutkan tadi barusan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kita bahas tentang konten-konten kreator yang bagus-bagus ini di bawah, seru ya. Terima kasih udah yang ngikutin channel ini dari lama, dan terima kasih teman-teman yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Meskipun channel yang aku pilih itu subjektif, pilihan pribadi, tapi menurut aku channel-channel itu punya benefit yang bagus buat teman-teman bisa grow up dan tumbuh, karena memiliki konten-konten yang bermanfaat buat mengembangin skill supaya bisa dipraktekkan sehari-hari. Silahkan juga follow konten-konten saya, karena saya juga mau banyak berkarya di konten-konten terbaru saya. Jangan lupa berkarya, jangan lupa bahagia. Kembali, peace!